Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita al-isaah. Asa'a yusi'u isaatan. Berbuat jelek, berbuat keburukan. Al-isaah. Al-isa'atu lughatan khilaful ihsan. Dia lawan kata dari kata al-ihsan. Asa'a syai' afsadahu wa lam yuhsin amalah. Dia telah menjelekkan, memburukkan sesuatu. Al-isa'ah istilahan secara terminologi, al-isa'ah fi'lu amrin qabihin jarin majras syarri. Melakukan perbuatan yang buruk yang secara umum itu adalah keburukan atau yatarattab alaihi ghammul insan fi umuri dini wa dunyah, menyebabkan orang lain itu jadi gelisah. Bahkan tidak hanya orang lain, dia sendiri jadi gelisah. Itu adalah al-isa'ah. Termasuk di dalam urusan agama, dunia, badan, fisik, harta, anak. Termasuk berbuat kemaksiatan adalah isa'ah, yaitu keburukan juga. Usianya digunakan untuk hal-hal yang batil. Maka dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idfa' billati hiya ahsan. Ai idza asa'a ilaika a'da'uka bil qawl wal fi'li fala tuqabilhum bil isa'ah. Jika ada orang melukaimu, menjelekkanmu, menyakitimu, baik dengan ucapan atau perbuatan, maka jangan dibalas dengan keburukan. Tapi idfa' billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsan. Kemudian in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Ai fa ilaiha tarji al-isa'ah. Jika Anda berbuat baik, sesungguhnya berbuat baik pada diri sendiri. Berbuat jahat, jelek sebenarnya bukan untuk orang lain, dia jelek pada dirinya sendiri. Karena kejahatan itu akan kembali kepada pelakunya. Baik hukuman kelak ataupun efek di dunia ini, dia akan gelisah karena berbuat salah. Setiap dosa itu di hati itu menimbulkan kegelisahan, gitu. Kemudian ada hadisnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'asahu ila qaumin. Nabi mengutus Sayyidina Mu'ad ke komunitas tertentu. Ya Rasulullah ausini. Apa kata Mu'ad? Tolong wasiati saya Rasulullah. Apa kata Nabi? Afsis salam. Sebarkan salam. Sebarkan perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa badulit ta'am. Bagi-bagi makanan. Wa idza sa'ta fa'ahsin. Wal tuhsin khalqaka mastata'ta. Kalau berbuat buruk, maka ikuti dengan kebaikan. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Cara melebur dosa-dosa itu sebenarnya dengan memperbanyak al-ihsan, berbuat baik. Cara menyingkirkan isa'ah itu adalah berbuat al-ihsan, karena lawannya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala rajul ya Rasulullah anu akhadu bima amilna fil jahiliyah. Apakah kita disiksa gara-gara perbuatan kita di jahiliyah? Apa sabda Nabi? Man ahsana fil Islam lam yu'akhad bima amila fil jahiliyah. Siapa yang berbuat ihsan, berarti bukan berbuat buruk dalam Islam, maka dileburlah dosa-dosa yang lalu atau tidak disiksa. Al-Islamu yahjubu ma qablah, ma kana qablah. Islam itu menghapus dosa-dosa masa lalu.
Wa man asa fil Islam, siapa berbuat kufur di dalam Islam, maka dia dihukum dosa yang lalu dan dosa yang akhir. Ukhidha bil awal wal akhir. Wal muradu bil isaat terakhir adalah al kufru wa ghayatul isaat. Anil Hasan al Basri annahu kana yaqul, sekarang asar dari Imam Hasan al Basri rahimahullah. Innal mu'mina jamaah. Jadi saya tertarik banget dengan sosok Imam Hasan Basri dan Muhammad ibnu Sirin. Suatu saat Muhammad ibnu Sirin ini ditanya, saya bermimpi ada bintang jatuh, katanya. Ada bintang jatuh. Gak lama kemudian ada lagi bintang jatuh. Apa kata Ibnu Sirin? Itu Imam Hasan Basri akan meninggal. Terus bintang satunya, itu saya. Subhanallah. Setelah 100 hari Imam Hasan Basri wafat, Imam Muhammad ibnu Sirin wafat. Karena beliau ini ahli mimpi, ya. Maka termasuk ulama yang luar biasa, Hasan Basri. Pernah juga didengar oleh Siti Aisyah, siapa ini? Suaranya luar biasa. Kalau di zaman Nabi ini orang sahabat yang luar biasa ini Hasan Basri. Cuma dia tabi'in. Apa kata Hasan Basri? Innal mu'min jama'a ihsanan wa syafaqah. Orang mukmin itu ada dalam dirinya apa? Sifat ihsan. Selalu berbuat baik karena merasakan kehadiran Allah. Wa syafaqah, dan dia punya cinta, sayang pada makhluk. Wa innal munafiq jama'a isaa'ah wa amnan. Orang munafik itu dia punya sifat apa? Keburukan, berbuat jelek pada orang lain. Wa amnan, dan merasa nyaman. Kita enggak tahu ibadah kita diterima apa tidak, kita khawatir. Seorang mukmin ini berbuat maksiat malah nyaman. Yang sholat aja takut tidak diterima, yang puasa takut tidak diterima, yang tilawah, yang apal Quran takut masuk neraka. Ini maksiat malah tidak takut. Itu munafik. Qala ba'dus salaf ma ahsantu ila ahadin wa ma sa'tu ila ahad. Saya tidak pernah berbuat baik kepada orang lain dan tidak berbuat jelek pada orang lain. Kenapa? Karena sebenarnya kebaikan dan keburukan yang saya lakukan itu pasti kembali pada diriku sendiri. Seandainya kita berbuat baik pada orang, itu sebenarnya untuk diri kita. Kita berbuat jahat pada orang lain, itu sebenarnya akan kembali kepada dirinya. Qala Musa bin Ja'far, "Man lam yajid lil isaah madadan, lam yakun lil ihsani indahu mauqi'." Siapa yang tidak merasakan sedih ketika berbuat keburukan, maka dia tidak bisa berbuat ihsan, gitu. Sekarang contoh al-isa. Contoh at-ta'arud li aziyatillah, yaitu dia menyakiti Allah. Menyakiti Allah itu bisa syirik zat, walam yakullahu kufuwan ahad, bisa syirik sifat, menyamakan sifat Tuhan dengan makhluk, bisa syirik asma. Allah itu nama Allah khusus Allah, Rahman khusus Allah, nggak boleh dibuat nama orang. Kulida Allah awida Rahman, itu namanya syirik sifat. Itu juga menyakiti Allah. Juga syirik ibadah, nyembah selain Allah, itu juga menyakiti Allah. Nah, itu bagian daripada al-isa'ah lillah. Taklidul jahil, ikut orang bodoh. Mujalasatu ahli syar, klub-klub kemaksiatan, itu termasuk al-isa'ah. Termasuk laki-laki cincin emas, kalung emas, anting emas. Yang anting besi aja tidak boleh karena menyerupai perempuan.
ini pakai emas, makan pakai piring emas, gelas emas, itu nggak boleh. Itu juga al-isa'ah lillah, itu melanggar perintah atau melanggar anjuran agama supaya tidak makan di piring emas. Termasuk apa al-isa'ah ini? Kadhibul muluk, pemimpin yang bohong, itu isa'ah. Wa zinatus suyuh, orang tua yang berzina. Wa kibrul fuqara, orang miskin atau fakir yang sombong. Wal a'il al mustakbir, orang yang a'il itu ya orang miskin juga, yang sombong juga. Ini bagian daripada isa'ah juga. Termasuk juga adhiyatur rasul, menyakiti nabi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Termasuk ini adhiyatur rasul, menyakiti nabi. Adhiyatu auliyaillah, menyakiti nabi ya termasuk sunah-sunahnya dijelek-jelekan itu. Termasuk memperpanjang jenggot ya silahkan, jangan nggak setuju ya, jangan sampai jelek-jelekan orang yang memperpanjang jenggotnya. Sudah, pakai jubah sudahlah, yang mau pakai silakan, yang nggak mau pakai celana, pakai baju batik silahkan juga, jangan menjelek-jelekan, karena memang Nabi pakai jubah gitu. Yang dinilai Allah memang cintanya pada Nabi, tapi dia itu menampakkan cintanya dengan fisik, yaitu pakai jubah, jenggot panjang, ya nggak apa-apa. Asal jangan dijelek-jelekan. Itu memang simbol Nabi begitu. Nah, yang penting begitu. Yang penting kan cinta, esensinya cinta dalam hatinya itu. Cuma kadang pingin menampakkan dia pakai jubah putih gitu, jenggot panjang. Itu bagian daripada rasa cinta mereka. Yang suka silahkan, yang tidak memakai ya jangan sampai mencela, karena itu termasuk kebiasaan Nabi begitu. Adhiyatul walidain, menyakiti orang tua. Dipanggil nggak datang-datang, main HP, itu juga menyakiti orang tua. Adhiyatul mu'minin, menyakiti kaum mukminin. Ini semua bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Jangan dilihat imannya, ayo bareng-bareng beriman kepada Allah, sama-sama makhluk Allah. Itu aja masih bertengkar internal, ribut. Ini kan termasuk adiyatul mu'minin. Adiyatul yatim, menyakiti anak yatim. Adiyatul mutasaddaq alaih, ngundat-ngundat pemberian, enggak boleh juga. Adiyatul jar, menyakiti tetangga. Mudarratul zaujat, bikin madarat kepada istri atau pasangan. Ini termasuk al-isa'ah. Banyak sekali contoh isa'ah ini, termasuk hajrul muslim, termasuk menjauhi orang Islam gitu, padahal dia enggak salah, enggak menyambung tali silaturahmi gitu. Taghyirul manar, merubah patokan tanah, itu termasuk al-khiyanah, khianat as-sadaq bil mal al-haram, termasuk sedekah dengan harta haram. Kembalikan, kalau mencuri kembalikan kepada yang punya. Kalau itu korupsi kembalikan ke negara. Malah buat umroh, subhanallah, buat umroh berkali-kali umroh. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Membuang sampah sembarangan, al-isa'ah juga itu, sehingga orang kepleset buang kulit pisang, orang jalan kepleset, itu juga isa'ah. Maka mengambil hal-hal yang membahayakan di jalan dengan mengucap la ilaha illallah bagian daripada ihsan, dan itu adalah mengumpulkan puncak ihsan dan paling pangkal daripada ihsan. Seperti ada paku, ada kaca, atau orang bikin aspal, dia la ilaha illallah, karena la ilaha illallah itu adalah al-iman su'batun bid'un wa sittuna syu'bah, itu a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq.
Jadi kalau Anda saya ngambil paku di jalan atau kaca atau berbuat baik, bikin aspal, bikin beton, ngucap la ilaha illallah, itu dapat ujung paling tinggi kebaikan itu iman, yaitu la ilaha illallah, dan paling rendah yaitu imatatul adza, itu menyingkirkan bahaya. Juga termasuk pacaran itu al-isaah juga. Sabbul muslim, mencela. Ini sekarang di internet ini mengumbar, melepas ucapan, tulisan, status yang sangat bebas, ini membahayakan. Ini al-isaah, berbuat buruk. Seharusnya mengendalikan jiwa. Pingin ngomong kotor, pingin jelekan, jengkel, ditahan dulu, tahan, pikir yang panjang, manfaat apa tidak, kan gitu. Dan seterusnya, termasuk tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian efek daripada isaah, asarul isaah wa madaruha, akibat dari isaah. Isaah ini adalah sifat orang munafik gitu. Siapa yang berbuat keburukan maka dia telah merendahkan dirinya. Siapa yang buat keburukan itu menyebabkan hatinya keras. Siapa berbuat keburukan itu mencegah syafaat. Siapa berbuat keburukan dia makin gelisah. Siapa yang paling khawatir di dunia ini yaitu orang yang berbuat salah. Contoh ya, ada orang mencuri, ada mobil polisi aja udah takut ya. Kan ada tuh di Mertoyudan pembobol ATM. Kalau seandainya pembobol itu ada Pak tentara, Pak polisi atau KPK, itu sudah ketakutan semua. Padahal mungkin polisi itu tidak tahu. Itu menandakan keburukan itu berakibat pada kegelisahan. Dan isaah ini menyebabkan pertengkaran, percekcokan, perselisihan itu. Sekarang sebab orang berbuat isaah, keburukan. Kenapa? Muqabalatul isaah bil isaah. Tadi kan kalau idfa billati hiya ahsan, kalau ada berbuat jelek, agama menganjurkan untuk membalas dengan kebaikan. Kalau kejelekan dibalas kejelekan, nanti balas lagi nggak ada selesainya gitu. Termasuk qaswatul qalbi. Kenapa ada isaah? Karena hatinya keras, karena akhlaknya tercela. Dan juga karena putus asa, suudon, terlalu banyak angan-angan. Sekarang bagaimana meninggalkan isaah, perbuatan buruk ini? Al-hilmu wal istighfar. Punya cita-cita yang luhur dan banyak istighfar. Dan yakin bahwasanya perbuatan baik itu adalah menenteramkan batin. Husnudzan pada Allah. Jangan terlalu memperpanjang angan-angan. Hidup hanya 80, 70, 60, 50 tahun, 40 tahun sudah wafat. Yang kita persiapkan adalah al-ihsan, bukan al-isaah. Karena usia ini kantong. Kalau kantongnya penuh dengan sampah maksiat, menyesal. Kalau kantongnya penuh dengan emas berlian, maka dia sangat bahagia. Saya kira ini semoga jamaah Ahad pagi bisa melaksanakan al-ihsan dan menjauhi al-isaah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.